programnya ASKAP yang sekarang ini selalu berlanjut, jangan hanya gertak sambal saja. Jadi jangan hanya muncul sekali habis muncul. Program-programnya tuh harus segera dimunculkan. Apakah IMND itu memenuhi syarat sebagai sebuah SSB, Abang, sejauh ini? Setiap kali latihan Rp2.000. Rp2.000? Ya, setiap latihan anak-anak harus bawa uang Rp2.000. Jadi 1 minggu 3 kali latihannya. Berarti Rp6.000. Rp6.000, tapi per anak. Tapi tidak semua mereka bawa. Kadang-kadang namanya anak-anak. Iya, Bang. Mereka bawa uang Rp2.000, lupa bawa botol air. Pas untuk uang habis latihan datang. Minta uang itu beli air lagi. Abang, beli saya air Rp2.000 dulu. Ini kayaknya saya lihat anak-anak ini tuh main bola bagus. Banyak yang berbakat. Bakat alamnya tuh banyak. Tapi setelah saya lihat-lihat, tapi bakat alam saya tidak cukup kalau tidak ditunjang dengan teknik bermain yang baik, visinya bermain yang baik, pandangan dia bermain bola yang baik. Itu yang saya jadi kepingin bagaimana saya harus melatih bola untuk niat untuk melatih mereka. Halo Sobat Milenial, salam jumpa lagi di Room Podcast Millennial Spirit Channel. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan seorang tamu yang tentunya tidak asing lagi dengan Sobat atau tidak asing lagi di mata masyarakat Kabupaten Ende, khususnya pencinta sepak bola di Kabupaten Ende. Kita langsung sapa saja, tamu kita malam ini adalah Abang Rizali Ambuwaru, atau yang lebih keren, yang lebih akrab disapa Abang Li. Abang Li, selamat malam Abang. Selamat malam juga, Willy. Apa kabar Abang? Kabar baik. Ya, Abang, ini saya kenal Abang sejak tahun 2012, Abang. Siap. Tapi malam ini, hari ini saya lihat Abang masih tetap fresh seperti 13 tahun yang lalu. Abang mungkin bisa bagi-bagi sedikit tips-tipsnya supaya tetap segar, tetap fresh. Kira-kira apa nih Abang? Untuk fresh itu barangkali karena gimana ya? Karena saya barangkali tiap hari bergaul dengan anak kecil, iya. Bergaul dengan anak bola barangkali. Siap. Ya barangkali saya juga tidak terlalu terpikir dengan kegiatan lain. Saya berpikir dengan mereka, jadi saya selalu segar karena suasananya membuat saya tambah lebih awet lah kalau bisa. Ya, gitu, baik. Ini Abang boleh tahu ini apa aktivitasnya sehari-hari ini Abang? Aktivitas sehari-hari selain saya membantu kegiatan istri saya di rumah, buka warung, ada foto, bantu-bantu kegiatan yang ada di dapur, tapi saya juga punya waktu setiap sore untuk melatih atau sebagai instruktur untuk adik-adik di SSB Indonesia Muda atau Klub Indonesia Muda. Abang. Abang baik, tentunya malam ini kita hadir di sini, kita bincang-bincang tentang sepak bola Abang. Kita mungkin berbicara sedikit tentang SSB Indonesia Muda dan kontribusinya bagi sepak bola di Kabupaten Ende Abang. Bukan kebetulan lagi nih Abang. Abang adalah salah satu orang yang masih berdiri di balik SSB IM, sehingga SSB IM itu sampai hari ini masih tetap eksis Abang. Abang, saya juga belum tahu sejarah atau cerita awal berdirinya IM, SSB IM itu seperti apa. Mungkin Abang bisa dibagikan sedikit supaya masyarakat Kabupaten Ende, khususnya pencinta sepak bola ini, bisa tahu bahwa SSB IM itu berdiri seperti ini. Jalan ceritanya seperti ini Abang. Boleh Terima kasih. Jadi sebelum saya mau ceritakan dulu, saya beritahu dulu SSB Indonesia Muda ini atau Indonesia Muda itu seluruh Indonesia, berpusatnya di Jakarta Utara kalau tidak salah. Dan kebetulan pada tahun 70-an Bapak Ema Gadijowu, mantan Bupati Ende, sejak tahun 70-an ya, membuka Klub Indonesia Muda dan di Ende. Dalam perjalanan klub itu Indonesia Muda itu tidak terlalu bagus dalam karena barangkali kesibukannya Pak Bupati, Pak Ema, jadi sampai dengan beberapa puluh tahun itu vakum terus. Jadi pada tahun 2000-an kalau tidak salah 2000-an, tahun 99 98, Pak Mat Mogdar bersama Pak Boldi, Pak almarhum Pak Jafar Edi, Pak Rifai Guru, dan Pak Hidayat yang saya tahu itu mereka kembali menghidupkan Indonesia Muda. Dan mereka mengajak saya untuk bergabung
Nah, dalam perjalanan mereka karena kesibukan sebagai PNS, sebagai guru, jadi mereka tidak punya waktu untuk bersama saya. Makanya saya melanjutkan sampai sekarang, ya, karena kesibukan mereka itu. Ya. Sejak abang mengambil estafet itu ya bang, Ya, kita boleh bilang ya, estafet estafet itu pasti sempat, ini kan tempat vakum tadi abang bilang, sempat mati suri ya. Sejak abang mengambil estafet itu pasti ada suka dukanya abang ya. Paling kebanyakan dukanya ini abang. Saya rasa abang boleh ceritakan sedikit. Sama-sama kuat itu duka dan suka. Kalau suka itu ya saya tiap hari bermain dengan anak-anak, bergabung dengan anak-anak, senang bagaimana berbagi ilmu dengan saya. Saya berbagi ilmu dengan mereka. Kemudian kadang-kadang saya juga dapat ilmu dari mereka. Kadang-kadang ada hal-hal yang macam gerakan-gerakan yang mereka lakukan yang belum pernah ada. Saya ambil itu cara gerakan yang mereka buat. Itu yang saya senang di situ. Saling belajar di situ. Saya belajar, saya kasih mereka juga yang ilmu alami dari mereka itu, bakat alami yang mereka muncul tuh. Kadang-kadang saya lihat, oh ini cara, oh dia punya gerakan ini bagus untuk ditiru. Makanya saya kadang-kadang tiru, lihat dibuat lagi, saya praktekkan. Itu sukanya saya di situ, senangnya di situ. Nah, kalau dukanya saya rasa hampir tidak ada. Tapi kadang-kadang kalau dukanya itu kalau saya bola kurang. Itu saja kekurangan saya bola. Kemudian itu saja saya hanya masalah dari dukanya saja tuh di kekurangan bola. Tapi kadang-kadang ada yang bantu saya. Tiba-tiba kadang-kadang ada satu bapak, ada satu kalau tidak salah Romo dia. Saya kurang tahu tuh Romo siapa. Tiba-tiba dia suruh antar bola ke saya. Jadi tidak disangka-sangka ada yang punya perhatian ke IM. Ada Romo, ada Romo ini antar suruh kasih abang bola. Saya langsung terima itu bola. Saya bilang Romo siapa? Dia bilang, saya tidak kenal itu Romo, kasih saya suruh langsung itu pergi. Dari Romo. Ya. Abang mulai ambil estafet itu atau terlibat itu sejak tahun berapa bang? Sebenarnya bukan ambil estafet, tapi karena dalam mereka-mereka yang sudah mendirikan itu menghidupkan kembali Indonesia Muda yang didirikan oleh Pak Ema itu, dengan kesibukan dalam perjalanan itu ya sudah saya lanjutkan pelan-pelan, maksudnya tidak ada estafet dalam proses saja, mengalir saja. Abang menyesuaikan jadi keadaan saja. Saya punya waktu sore itu banyak. Betul. Waktu sore hari itu banyak, kerjakan bapak-bapak mereka yang kemarin yang menghidupkan kembali Indonesia punya waktu yang sedikit, mereka sibuk guru, pekerja. Habis Pak Maudar sudah waktu itu, Pak Maudar itu camat, masih dia punya kesibukan, mereka itu hanya bisa bantu seadanya saja. Kalau kita minta bantu ini, minta bola, minta apa, mereka kasih kostum. Oke, baik abang. Saya lihat itu abangnya setiap kali latihan saya sering pantau juga di lapangan Pancasila. Tempat latihan kan masih di lapangan Pancasila, abang. Ya, lapangan Persik. Selain abang itu ada beberapa orang yang ikut memberikan latihan kepada anak-anak itu. Mereka itu siapa, abang? Jadi di IM itu kan dalam perjalanan waktu banyak yang pemain angkatan pertama lah istilahnya tuh sudah kerja, sudah guru, sudah polisi, ada yang sudah tentara. Kadang-kadang mereka masih terlibat dalam kepengurusan itu. Kadang-kadang mereka minta turun. Saya minta kalau saya ada waktu tidak sempat melatih anak-anak, saya minta mereka untuk bantu. Sukarela. Sukarela, dan mereka dengan sukarela. Kadang-kadang mereka bilang, saya tidak ada sempat waktu, jadi itu ganti yang lain dulu. Tanggung jawab moralnya sebagai senior ya bang? Itu mantan-mantan sebagai senior. IM yang senior yang sekarang mereka. Siap. Sekarang mereka sudah polisi semua, tentara atau pegawai PNS. Ya. Abang, IM itu selain klub sepak bola juga SSB ya bang, sekolah sepak bola ya, sekolah sepak bola. Apakah IMND itu memenuhi syarat sebagai sebuah SSB ya bang sejauh ini? Kalau untuk memenuhi syarat yang sempurna tuh belum, tapi kalau syarat-syarat yang sudah diminta oleh ASKAP, ND itu kami sudah punya, seperti akte notaris SSB, akte notaris Indonesia Muda, klub sudah ada semua, anggaran dasar rumah tangga sudah ada semua, dan itu sudah dibuat lama Pak. Dan juga semua rata-rata para pelatih sudah berlisensi semua. Berlisensi. Ada beberapa senior yang sudah berlisensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5 termasuk saya. Ada 5 orang sudah yang sudah kantongi lisensi semua ya bang? Ya, sudah berlisensi semua. Oke, baik. Itu syarat-syarat untuk mempunyai SSB. Saya kira bang, kita juga mengikuti lah
kontribusi dari SSB IM untuk melahirkan generasi sepak bola itu selalu ada setiap tahun, Abang. Kita contoh saja semacam Atep, lalu ada Krisna mereka, ada Ivan Montero mereka itu lahir dari SSB IM. Yang kemudian memperkuat tim Perse, lalu ada juga yang memperkuat tim-tim lain dalam kejuaraan sepak bola di level NTT, Abang. Tapi Abang, saya mohon maaf, sejauh ini kira-kira ada dukungan dari pemerintah untuk SSB IM nggak, Bang? Kalau untuk dukungan dari pemerintah itu secara langsung itu ada, tapi tidak sering. Palingan saya hitung-hitung baru 2 kali atau 3 kali. Itu dulu zaman Pak Marsil Petu, Pak Bupati Marsil Petu pernah membantu kami. Kemudian ada dari kadis-kadis yang bantu secara sukarela. Atas nama spontanitas ya, Bang. Kadis-kadis itu ada beberapa kadis, seperti tidak perlu sebut namanya. Iya, siap. Ada beberapa anggota dewan di Ende yang paling sering bantu ini Indonesia Muda dalam hal kasih dana seadanya, semampu mereka, kemudian kasih bola itu dari beberapa anggota dewan, anggota dewan provinsi, anggota dewan daerah. Kemudian beberapa kadis yang sering bantu, mereka sukarela. Bantuan itu dalam bentuk fasilitas atau ada yang dalam bentuk anggarannya? Dalam bentuk anggaran ada, dalam bentuk fasilitas ada. Oke, baik. Dan malah ada kami kemarin baru dapat juga tahun lalu tuh dapat anggaran bantuan dari pemerintah pusat, dari Kemenpora. Abang, kita tahu bersama walaupun di tengah keterbatasan ya, Abang, tapi IMND, SSB IMND ini masih eksis sampai saat ini. Ini kita mesti juga bicara soal keberlanjutan dari IM karena kontribusinya jelas, Abang. Di SSB ini tumbuh atau lahirlah pemain-pemain muda dari Ende, dari Kabupaten Ende yang kemudian memperkuat tim Perse, dan ada juga yang memperkuat tim-tim lain di level sepak bola NTT ya, Abang ya. Abang, mungkin Abang bisa cerita sedikit di IM itu ada berapa kelompok umur yang dilatih di situ, Abang? Kalau di IM itu dari kelompok umur 6 tahun sampai untuk kelompok umum untuk SSB itu 6 tahun sampai kelompok umur 17 tahun. 17 Kalau tahun. 19 tahun ke atas saya anggap sudah senior. Iya. Saya sudah kelompok umum senior. Itu diberi latihan secara terpisah ya, Bang? Jadwal latihan mereka itu dipisah. Jadi untuk 6 tahun sampai 6 tahun sampai 12 tahun 6 tahun sampai 15 tahun itu latihannya 3 hari. Biasanya dari Senin, Rabu, dan Jumat. Sedangkan untuk senior atau yang sudah di atas 17 tahun latihannya setiap Selasa, Kamis, Sabtu. Dan itu yang untuk Selasa, Kamis, Sabtu itu dari tahun mulai saya diserahkan, saya disuruh bantu Indonesia Muda oleh bapak-bapak mereka yang menghidupkan kembali itu dari tahun 99. Itu Selasa, Kamis, Sabtu itu yang tidak pernah berubah. Jadwalnya tidak pernah berubah. Ya sudah tambah itu ya karena banyak junior, saya tambah jadi pisahkan waktu mereka untuk Senin, Rabu, Jumat yang utuh 6 tahun sampai 15 tahun. 15 ya. Berapa banyak anak-anak yang di sana nih, Bang? Kalau untuk anak-anak tuh kadang-kadang begini, ini datang rame. Yang sekarang yang tercatat tuh hampir, kalau tidak salah tuh hampir 60-an anak. Itu di luar senior. Di luar senior. Di luar senior, di luar 19 tahun. Di 17 tahun ke bawah hampir 60 anak. Tapi kadang-kadang latihannya tuh tidak datang semua 60 anak. Kadang-kadang mereka datang semua, kadang-kadang tidak. Karena barangkali mereka ada kesibukan lain di sekolah mungkin. Kegiatan sekolah, kegiatan lain di luar itu latihan. Abang, itu sekitar 60 anak yang seperti Abang sampaikan tadi itu ada iuran, Abang, yang dipungut dari anak-anak. Jadi IM dulu atau SSB IM dulu tuh dari tahun pertama saya diajak bergabung dengan bapak-bapak itu tidak ada iuran sampai dengan tahun 2000. Pokoknya dari tahun 99 saya membantu, saya terlibat dalam Indonesia Muda ini sampai dengan tahun 2021 baru kami mulai pakai iuran. Ya, itu pun iuran setiap kali latihan 2.000 rupiah. 2.000 rupiah? Ya, setiap latihan anak-anak harus bawa uang 2.000 rupiah. Jadi 1 minggu 3 kali latihannya. Berarti 6.000. 6.000. Tapi per anak. Tapi tidak semua mereka bawa. Kadang-kadang ya ada anak-anak yang tidak mampu barangkali
Nah, kadang-kadang saya sudah bilang, kalau yang tidak bawa uang 2.000 tetap datang latihan, tetap bawa botol air, biar kadang-kadang ya toh kadang Biar jangan beli air jangan lagi. beli air. Kadang-kadang ada sukanya, ada dukanya juga kadang, bukan duka sih, kadang-kadang namanya anak-anak. Iya, iya Bang. Mereka bawa uang 2.000, lupa bawa botol air. Pas untuk uang Habis iuran, latihan, habis latihan datang. minta uang itu beli air lagi. Abang, beli saya air 2.000 dulu. Nah, Ini Bang. tiba-tiba satu dia bilang, abang saya juga kasih semua aja, semua kembali lagi di mereka. Dari iuran tadi Dari jurang dikembalikan Ya, mereka lagi. ya. Aduh ini. Ya, tapi karena saya sudah biasa dengan mereka, itu saya anggap itu sudah namanya kita mendekat dengan mereka, sudah itu cara Iya, salah satu Bang. cara supaya Iya. kita punya kedekatan dengan mereka secara apa ya, secara pribadi, secara apa emosional tuh kita punya ikatan dengan mereka Iya, tuh begitu ya. Saya kira Abang seperti yang Abang sampaikan tadi soal iuran itu hanya 2.000 per anak di setiap latihan. Kalau satu minggu dia latihan 3 kali berarti dia hanya 6.000 saja Bang. 6.000. Dan tidak semuanya terkumpul Tidak Bang. semua tiap hari, tidak semua bawa. Saya kira dari iuran itu tidak bisa menghidupkan SSBIM Abang. Weh, sangat tidak bisa itu. sekali. Bisa hidup tuh ya karena begini. Dari 6.000 tuh kadang-kadang itu tadi. Jadi tidak semua yang bawa. Kemudian dari 6.000 itu kan kadang-kadang saya harus kumpul sedikit-sedikit. Ya kalau ada uang, pas terkumpul 100 lebih, saya langsung beli bola. Saya beli bola salah satu ini uang hasil kamu kumpul. Yang menjadi pertanyaan saya itu begini ya Bang. uang hasil kamu Kan kita tahu lah iuran tadi tidak bisa Iya, untuk tidak menopang bisa, SSBIM tidak bisa. ke depannya. Tapi Abang kenapa masih bisa bertahan? Kenapa masih bisa eksis? Kira-kira apa yang membuat teman-teman di IEM itu bisa mempertahankan SSBIM itu sampai sekarang tuh Bang? Karena kita sepakat kita semua punya hobi yang sama barangkali ya. Oh, berawal Itu karena para hobi. Hobi ini Ini ya. jadi karena hobi. Jadi kalau hobi itu apapun yang terjadi, uang ada tidak ada, kalau namanya hobi, kita akan berusaha bagaimana hobi itu bisa tersalurkan. Hobi bermain bola dan hobi untuk melatih berbagai ilmu. Ini karena semata-mata hobi. Hobi saja. Jadi kalau hobi. tujuan bergabung di IEM dengan tujuan mencari uang susah ya Bang? Jadi maaf kalau mau urus bola di ND, mau urus bola di ND yang penting niat dulu. Harus punya niat. Kalau untuk mau dapat uang ya itu ya, wah itu susah. Susah ya Bang? Susah. Kita jangan terlalu mengharapkan uang dari kita kelola bola. Niat Malah ya? kita harus keluar Niat, hobi. Kalau sudah punya niat, kalau sudah ada hobi pasti punya niat. Pasti ya. niatnya baik. Berarti untuk melatih anak-anak gitu ya. Oke, baik Abang. Selain di SSBIM dan klub IEM, Abang ini saya lihat setiap kali turnamen sepak bola dimanapun Abang hadir. Abang selalu memberikan saran, baik itu kritik atau masukan kepada panitia penyelenggara atau kepada ofisial. Dari sejak 99 Abang juga sudah bergabung di SSBIM. Sebetulnya tuh Abang adalah salah satu pelaku sepak bola di Kabupaten ND ini. Lalu ya boleh dibilang lah seperti itulah Bang. Kira-kira apa yang mendorong Abang sampai mendedikasikan hidup itu untuk bola tuh Abang? Ya begini, jadi saya di ND ini mau kegiatan apa? Saya pikir setelah saya tiba di ND dari Jogja kuliah, setelah selesai kuliah, orang tua suruh saya kembali, saya lihat kayaknya saya lihat anak-anak ND itu main bola bagus, banyak yang berbakat, bakat alamnya tuh banyak. Tapi setelah saya lihat-lihat, tapi bakat alam saya tidak cukup kalau tidak ditunjang dengan teknik bermain yang baik, visinya bermain yang baik, pandangan dia bermain bola yang baik itu yang saya jadi kepingin bagaimana saya harus melatih bola untuk niat untuk melatih mereka. Untuk isi waktu dengan melatih. Jadi sekali lagi niat ya, niat sekaligus saya niat. Tidak mencari sesuatu di situ. Saya tidak ada cari apa-apa itu. Dan dulu saya punya niat. Setelah saya mulai berjalan dengan latih terus, saya punya niat pertama. Anak-anak IM ini harus lolos PRCND. Saya punya niat begitu. Dua orang harus seleksi PRCND, mereka harus beberapa orang harus bisa lolos. Dan ternyata terbukti. Hampir setiap ikut seleksi 5-6 orang anak selalu terpanggil untuk memperkuat PRC. Itu mau junior maupun senior. Luar biasa. Dan sampai sekarang ini pun, sampai sekarang banyak anak IM yang selalu terpanggil untuk memperkuat PRC. Itu bukan campur tangan saya. Itu dari pelatih yang melihatnya langsung. Ya. Tidak ada intervensi ke pelatih. Tidak ada intervensi. Meskipun saya juga pernah terlibat itu, saya tidak pernah campur tangan dalam keputusan mengambil
perekrutan pemain untuk Persib. Itu kualitasnya Itu, ya, ya, itu kualitas dari- mereka yang saya membawa tidak mereka pernah campur, ya. masuk ke dalam Itu skuad Persib, Abang. pelatih-pelatih yang disuruh ditunjuk mereka sendiri melihat. Oke, Abang, menarik nih. SSBIM ini tumbuh di tengah keterbatasan dengan kekurangan fasilitas, lalu lapangan latihan juga kita lihat sendiri kondisi lapangan Pancasila di bawah tuh, Abang. Ya. Mungkin Abang pastilah Abang punya mimpi untuk SSBIM ke depannya. Kira-kira apa mimpinya, Abang? SSBIM itu saya punya mimpi satu saja, bahwa saya kepingin anak-anak dari SSB ini selain bisa terpanggil untuk memperkuat Persib, mimpi saya itu anak-anak IM atau anak SSB itu satu orang saya sudah bisa cukup terpanggil untuk bermain di Liga 2 atau Liga 1. Kalau Liga 3 anak IM sudah banyak yang main di Sudah situ. masuk ya, Bang? Ya. Untuk kepingin mereka itu bisa lolos ke Liga 2 saja. Terpanggil salah satu pemainnya untuk bisa bermain di Liga 2 itu sudah satu kebanggaan bagi saya. Nah, itu dari Kalau sisi seterusnya sudah itu kembali ke anaknya. dari sisi pemainnya, Abang. Ya, ya. Ini mungkin ada mimpi untuk keberlanjutan IM itu sendiri, bagaimana, Abang? Soal fasilitas. Makanya keberlanjutan IM saya akan terus melatih, terus membina, dan saya mengharap juga adik-adik yang dulu pernah jadi pemain IM yang sekarang sudah bekerja, punya lisensi untuk bisa melanjutkan Kembali ke rumah. Ya, bisa kembali ke rumah. Jangan, ini saya mau kritik langsung pada adik-adik yang sudah punya lisensi yang dari IM. Iya. Tolong melatih juga, turun untuk membantu saya. Meskipun saya sering membantu tapi tidak kontinu karena mereka juga punya kesibukan. Itu. Turun membantu. Kalau tidak ada waktu, punya waktu luang, punya waktu kosong, turun bantu. Jadi mulailah belajar dari hal pemain-pemain junior. Jadi untuk menambah jam terbang sebagai pelatih itu harus paling tidak kita mulai start dari bawah, dari pemain-pemain usia dini itu yang akan bertahap. Tapi kan hari ini ada yang kembali ya, Bang? Ada beberapa anak tuh sudah kembali, tapi kan mereka itu tadi saya bilang Di tengah mereka punya kesibukan mungkin. sebagai guru, sebagai karyawan, sebagai pegawai itu mereka tidak sempat kadang-kadang. Oke, baik, Abang, ini luar biasa. Walaupun di tengah keterbatasan, tapi kita lihat bahwa SSBIM itu masih tetap eksis, masih tetap menjadi ruang bagi anak-anak generasi muda kita untuk menimba ilmu sepak bola ya, Bang, di tengah keterbatasan fasilitas. Itu luar biasa, Bang. Semoga tetap dipertahankan lah, Bang, untuk generasi selanjutnya, Bang. Itu yang saya Abang, kita tinggalkan IM dulu ya, Bang. Saya kira Abang sudah cerita sejarahnya, suka dukanya, lalu soal latihan di SSBIM sendiri. Kita bicara bola ini, Abang. Bicara sepak bola ini kan ada federasi yang memayungi, Abang. Di negara kita ini kan ada PSSI itu, Abang. Lalu perpanjangan tangan PSSI ke daerah itu kalau untuk di Kabupaten Ende itu yang namanya ASKAP. ASKAP PSSI Kabupaten Ende, Abang. Saat ini ASKAP PSSI Kabupaten Ende itu dinakodai oleh Pak Yadin Puarake yang juga Ketua Komisi 5 DPR Provinsi NTT sejak tahun lalu ya, Abang ya. Kita memberikan kepercayaan kepada beliau untuk menakodai ASKAP Ende ini. Abang, walaupun baru 1 tahun, tapi Abang, saya ingin tanggapan Abang sejak Yadin memimpin atau menakodai ASKAP PSSI Ende itu, Abang melihat ada tidak perubahan sepak bola di Kabupaten Ende ini, Abang? Begini ya, jadi saya juga terima kasih bahwa sudah ada kepengurusan yang baru. Karena selama ini kan kita lihat pengurus yang lalu-lalu juga gebrakannya juga tidak pernah ada. Tapi dengan munculnya Pak Yadin ini sudah membuat sedikit perubahan. Belum banyak, makanya sedikit perubahan. Seperti sudah ada perubahan dan dia berani membuat perubahan itu. Seperti dia mulai dengan mengadakan kursus lisensi kepelatihan di Kabupaten Ende. Itu gebrakan dia pertama, ini yang saya salut. Saya salut. Dan dia kemudian dia mulai buat dengan turnamen antara kelurahan, ASKAP Cup piala kemarin. ASKAP kemarin. Nah, itu dia mulai gebrakan itu yang selama ini memang sangat jarang sekali dan ada sampai belum terjadi itu. Turnamen ASKAP Cup itu belum pernah terjadi, baru pertama kali. Meskipun dulu pernah buat, tapi
satu kali saja, tapi itu hilang terus, tidak ada. Jadi kita berharap ASKAP Cup ini dengan berkelanjutan ya Bang? Ya, mudah-mudahan programnya ASKAP yang sekarang ini selalu berlanjut, jangan hanya gertak sambal saja. Jadi jangan hanya muncul sekali habis muncul. Dengan adanya kepengurusan yang baru ini, dengan Pak Yadinnya, pimpinan Pak Yadin, program-programnya tuh harus segera dimunculkan. Jadi harus sudah punya program yang bagus untuk ke depannya, biar masyarakat juga tahu. Masyarakat harus tahu itu. Oke, baik ya. Abang. Soal komunikasi ASKAP dengan stakeholder sepak bola di Kabupaten Ende, Abang lihat bagaimana tuh? Untuk membangun, tentunya dalam konteks membangun sepak bola di Ende lah. Saya lihat belum stakeholder yang ada di Kabupaten ini, yang pihak-pihak terkait tuh. Yeah. Pihak yang terkait itu seperti pelaku sepak bola, seperti abang mereka lah itu. Kalau untuk dia perkembangan sepak bola dari ASKAP komunikasi itu sudah ada, dengan dia mulai bentuknya banyaknya muncul tim-tim baru. Iya. Nah, itu sudah kelihatan bahwa sudah ada gebrakan dari mereka, sudah ada komunikasi dengan bentuk klub-klub baru. Habis ini dia mulai mereka sudah mulai membuat seperti yang saya minta tadi, buat jadwal yang agenda turnamen. Agenda turnamen yang sudah mulai bagus, apalagi sekarang sudah muncul dengan agenda seperti turnamen. Artinya baru di 2024 lalu, tapi kita sudah ada 2 turnamen ya, Abang. Betul sekali. Yang digagas oleh ASKAP. Ya. Yang pertama ASKAP Cup di tahun lalu tuh Abang. Yang kedua sekarang kita turnamen antar kelurahan. Antar kelurahan ya. Cup itu. Itu yang sudah mulai kita mulai lihat ini Abang. Sudah mulai kelihatan tapi, bahwa mungkin ada harapan juga bahwa turnamen antar usia, misalnya dari usia dini gitu Bang. Ya, jadi saya kepingin bahwa ASKAP harus buat sebanyak mungkin turnamen usia dini. Tapi kalau memang ASKAP tidak punya kesempatan, ASKAP bisa menggandeng kami, klub-klub yang ada di kabupaten ini untuk jadi penyelenggara dengan dukungan dari ASKAP. Itu yang saya inginkan gitu. Jadi baik Abang. Oke Abang, kita hampir saja tiba di penghujung bincang-bincang kita nih Abang. Sudah beberapa menit berlalu. Ini sudah diputuskan oleh Asprof PSSI NTT dalam kongres beberapa waktu lalu sebelum ETMC di Kupang tuh Abang, bahwa Ende sudah ditetapkan menjadi tuan rumah ETMC tahun 2025. Abang, mungkin ada harapan dari Abang sedikit terkait dengan persiapan dari tim Persib dengan persiapan kita di daerah ini sebagai panitia penyelenggara ETMC itu Abang. Harapan saya untuk persiapan ETMC di Ende ini, saya harap segera mulai bergerak, karena pertama persiapan fasilitas. Fasilitas seperti stadion Marilonga paling tidak harus mulai awal bulan ini, paling tidak sudah mulai dilakukan pembenahan atau perbaikan, karena salah satu syarat untuk Liga 3 atau Liga 4 itu bahwa stadion harus memenuhi syarat, meskipun persyaratan itu ada kekurangan sedikit, tapi paling tidak harus memenuhi syarat yang yang sudah ditentukan ya itu. Kemudian tolong ASKAP perhatikan kembali jadwal kegiatan menjelang ETMC, karena saya dengar ada kegiatan seperti ada antara kecamatan. Kalau persiapan antara kecamatan tuh nanti bisa juga lapangan harus dipakai. Iya betul. Otomatis persiapan tim Persib juga bisa terganggu kalau waktu untuk waktunya mepet. Karena bisa terganggu dengan persiapannya Persib. Baik. Itu makanya saya minta supaya ASKAP harus siapkan perencanaan yang bagus, karena dapat bisa untuk menghadapi event ini. Biar tidak terganggu dengan kegiatan lain. Baik Abang. Saya kira sudah pas lah Abang kita ngobrol-ngobrol soal IM lalu sepak bola di Kabupaten Ende. Dan mungkin Abang sebelum kita akhiri bincang-bincang atau ngobrol kita malam ini, Abang berikan sedikit lah semacam motivasi untuk pembangunan atau pengembangan sepak bola di Kabupaten Ende Abang. Jadi saya kasih bukan motivasi, saya mau beritahu kepada
orang-orang yang suka bola, orang-orang yang hobi bola, orang-orang yang pemerhati bola, kalau mau bentuk sepak bola yang bagus di Kabupaten Ende, jangan mau instan. Jangan bentuk tim mau instan. Proses ya Bang. Butuh proses, dan butuh proses itu butuh waktu, butuh totalitas, butuh loyalitas untuk mengurus bola di Kabupaten Ende ini. Karena kalau kita semua, dan saya lihat rata-rata Bukan omong-omong. di Ende Bukan omong-omong saja. Mau omong bola, kemudian maunya instan. Contoh bentuk tim maunya menang. Bentuk tim sepak bola maunya menang, begitu kalah persalahkan wasit, persalahkan pemain. Habis kapan kamu kasih latihan pemain? Lalu tim bubar. Tim bubar. Muncul ketika ada turnamen. Jadi saya pesan kepada para penggila bola, pemerhati bola, yang suka bola, yang sudah jadi pelatih bola, tolong jangan mau instan untuk membentuk sepak bola di Kabupaten Ende. Iya. Oke, baik Abang. Jadi memang harus proses Abang. Harus proses. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Kalau instan maka tidak sampai 1-2 tahun hilang lagi. Saya juga mau kritik sama pelatih-pelatih itu. Jangan mau instan untuk jadi pelatih. Jadi tunggu ada satu cerita bahwa saya tidak mau latih itu tim karena pelatih itu karena tim itu pemainnya belum jadi. Nah, itu bahwa pelatih itu mau instan. Jadi kalau kau punya ilmu ya latih biar pemain itu bisa kau harus menjadikan pemain itu. Menjadikan itu pemain, jangan kau harus bikin dia jadi. Ini kenyataan, itu ada kenyataan di kelurahan. Jadi kalau misalnya Abang, kalau pemain jadi semua saya juga bisa latih Abang. Nah, kalau jadi pemain jadi sudah, itu ya saya juga bisa latih Abang. Siapapun bisa jadi anak SMA, ketua OSIS SMA juga bisa jadi pelatih bola. Iya, betul. Ya, karena mau jadi pemain. Jadi dia ditunjuk untuk jadi pelatih salah satu kelurahan, tapi dia alasan dan saya tidak mau karena ini pemainnya belum jadi semua. Ya tugas kau punya ilmu melatih ya latih biar pemainnya jadi pelatih. Jadi saya pesan bahwa marilah kita membangun bola di ini dengan cara butuh melalui proses. Jangan harus tergesa-gesa. Ya kalau mau tergesa-gesa ya sudah latih. Lalu ada semangat totalitas lah untuk membangun sepak bola. Jangan mencari sesuatu di bola itu. Jangan. Karena sepak bola kita ini masih sifat hiburan, bukan industri ya Bang. Jadi omong bola di NTT ini khususnya di Kabupaten Ende ini, kita ngomong bola ya kita ngomong dengan niat mau bangun sepak bola, tapi kalau ngomong dengan mau seperti saya bilang dengan instan ya sudah itu bentuk klub pas ada turnamen, begitu selesai turnamen klub bubar. Panggil pelatih juga sama, pelatih mau latih pemainnya sudah jadi, begitu pemainnya tidak jadi dia tidak mau. Nah, itu karena mereka tidak butuh proses. Jadi marilah kita bangun sepak bola melalui proses di Kabupaten Ende ini. Oke Abang, baik. Terakhir Abang sapa sedikit dulu lah anak-anak IM. Anak-anak IM baik yang saat ini sedang dibina di SSB maupun yang sudah senior Abang. Buat anak-anak IM ini mari berlatihlah dengan semangat, tunjukkan bahwa kamu bisa memberi sumbangsi, berkontribusi untuk sepak bola di Kabupaten Ende ini. Terima kasih. Oke, luar biasa Abang. Terima kasih Abang, malam ini sudah meluangkan waktu. Ini tinggalkan warung nih, ibu sendiri di warung nih. Tidak. Tinggalkan warung untuk kita ngobrol di Room Podcast Millennial Spirit Channel. Terima kasih atas waktunya Bang, sekali lagi. Terima kasih ya. Oke, baik Sobat Millennial, itulah bincang-bincang kami dengan Abang Li tentang sepak bola di Kabupaten Ende yang kita mulai dari SSB IM, lalu Abang juga memberikan saran dan masukan untuk pengembangan sepak bola di Kabupaten Ende. Ada kritikan juga. Semoga semua hal-hal yang disampaikan itu bisa untuk kemajuan sepak bola di Kabupaten Ende. Sobat Milenial, tentunya Room Podcast Millennial Spirit Channel adalah salah satu room terbaik yang selalu memberikan ruang, yang selalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang datang berbagi, bercerita, memberikan pengalaman, gagasan dan pikirannya untuk kepentingan banyak orang. Sobat Millennial, jika ada masalah tetaplah dihadapi dan sudah jatuh bangkit lagi dan lebih kuat. Kebahagiaan tidak diciptakan dari sesuatu yang mudah. Kemana
Ate Tauno Ote, salam spirit. Oke.